Swastiastu. Pemirsa Bali Express, berjumpa lagi bersama saya Wiwin Meliana, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui kelahiran dan juga watak dari seseorang, mengetahui kelahiran dan watak seseorang dari kelahiran dan juga bagaimana dampaknya terhadap watak dan bagaimana juga bayuh yang harus dilakukan untuk menetralisir dampak dari watak tersebut. Untuk pemirsa Bali Express yang memiliki pertanyaan seputar kelahiran ataupun tanggal lahir yang ingin dibacakan karakter dan juga pebayuhannya, bisa komen di media sosial Bali Express, baik itu YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Nah, kita sudah kedatangan salah satu narasumber pada kesempatan kali ini, ada Jero Mekel Made Sukade yang akan memaparkan kelahiran-kelahiran sesuai dengan pawetonannya. Om Swastiastu, Jero. Nggih, Om Swastiastu, adik nggih. Nggih, berjumpa lagi di channel Bali Express, dan kali ini Jero, kita ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh kelahiran-kelahiran seseorang terhadap karakter dan juga watak seseorang tersebut, dan bagaimana cara menetralisir dampak yang ditimbulkan dari kelahiran tersebut. Nah, kali ini kita akan lebih spesifikkan terhadap kelahiran yang lahir di tanggal 21 Maret hingga 27 Maret. Seperti apa nih Kejero? Untuk yang lahir di 21 Maret itu lahir di hari Minggu. Oke. Baik, terima kasih adik. Bagi saya mudah saja. Jadi kalau mereka yang lahir pada hari Minggu tanggal 21 ini kan, Maret kan, itu di dalam dunia horoskopnya dia memiliki vibrasi yang disebut dengan di dalam sastra Bali kita disebut dengan Pandita Sakti dan juga Sumur Sinaba. Pandita Sakti artinya orang ini terlahir akan pinter, akan wikan di bidang budaya dan kesenian. Kemudian Sumur Sinaba, di sini ada kekuatan emosional yang cukup tinggi yang harus kita netralisir melalui upakara pebandanan pebayuhan. Nah, kalau pebayuhan tempat orang lahir seperti ini, kita wajib bayuh di tempat pinggir kali di sawah, kali yang tidak besar. Kenapa? Karena emosinya tidak terlalu besar. Jadi di bayuh di pinggir kali yang ada di sawah dengan upakara minimal ada 4 pembersihan: biokala, durmengala, soran pengulapan, prayasita, dan kemudian ada dapatan pengajum-majum sesuai dengan urip kelahirannya. Kalau dia minggu umanis, minggu 5, umanis 5, jumlahnya 10. Dengan jumlah sarwa buah 10, pisangnya 10, buahnya 10, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dilakoni dengan pengeruatan jumlah air, karena uripnya 10 bersumber pada 7 air yang bertempat berbeda-beda. Tapi minimal harus ada air laut, ya, nah, kemudian air tukat, ya, air telaga, air sawah, kemudian air hujan. Nah, salah satu sumber air hujan kita bahas. Kenapa harus ada air hujan? Karena proses penetralisir agar mau berdampak seperti hujan mengalir, jadi hilang, ternetralisir kekuatan-kekuatan yang ada yang berpengaruh terhadap emosional pada kelahiran anak yang pada minggu umanis. Kalau minggu umanis, kalau bicara karakter orangnya pasti berubah-ubah, maaf, berubah-ubah karena pikirannya tadi yang katakan detail dan lain sebagainya itu, tapi emosinya cukup tinggi. Nah, itu minggu umanis. Kemudian kalau minggu pahing pada tanggal 22, nah, itu orangnya terlahir, nah ini orangnya terlahir akan lembut, akan dingin, tidak inovasinya kurang dan lain sebagainya. Karena itu dihubungkan dengan sumber matahari yang lahir, ketika itu dia sinar bulan yang lebih banyak, sinar matahari yang lebih kurang. Jadi dia akan lembut. Nah, kalau anak yang terlahir pada tanggal 22 ini, dia sebaiknya dipayuh pada
waregan pada dapur. Mm. Di apa namanya, kalau di kampung kan punya api-api apa namanya itu, dapur-dapur yang kuno itu ya, tradisional itu biasanya dibayuh di sana. Kenapa? Karena penetralisir panasnya tidak terlalu maksimal. Karena itu dia harus dilakukan di tempat itu dengan upacara secukupnya. Minimal ya tetap upacara pertama pebayuhan pasti pembersihan. Yeah. Pembersihan itu 4 macam itu pasti. Kemudian dapetan sesuai dengan kelahirannya. Jadi kalau kelahirannya dia minggu pahing, jadi minggu 5, pahing 9, jadi 9 tambah 5 kan 14. Uripnya 14. Yeah. Jadi 14 sumber air. Nah, kemudian dia dibayuh di tempat yang tadi yang katakan tadi di tempat kali sawah. Kemudian urip-urip rake-rake dapatannya berjumlah 14 dan lain sebagainya. Nah, itu pebayuhan yang simpel sebetulnya kalau dia nganut tempat gitu. Nah, itu yang di minggu pahing. Yang tanggal 23 kalau minggu pon. Kalau minggu pon karakter orang di sini biasanya cukup panas, cukup keras panasnya. Jadi kalau minggu 5 pon itu 7, uripnya 5 tambah 7 jadi 12 ya. Jadi 12 sumber air dan 12 sumber buah. 12 buah macam buah, misalnya pisangnya 14, apelnya 14 dan lain sebagainya. Itu sebetulnya urip-urip yang harus dilakukan untuk penetralisir pada setiap kelahiran orang yang dilakukan di pinggir kali atau di samping kali yang ada di sawah gitu. Biasanya begitu yang harus dilakoni. Kalau kita memenuhi anut lontar yang pertama. Kalau pebayuhan kekinian biasanya datang orang pada tempat aja dengan kekuatan air yang dibutuhkan ini. Biasanya itu saja secara teorinya. Tetapi kenyataannya apakah memang kita dicarikan sumber air seperti itu apa enggak? Kita kan enggak tahu. Makanya alangkah baiknya kita sendiri yang menyiapkan bahan itu sehingga betul-betul itu benar adanya akan memberikan pengaruh pada setiap kelahiran anak itu sendiri. Ya. Nah, itu kalau di minggu pon. Kalau minggu wage, nah, minggu wage karakter anak ini keras. Ini yang paling keras, ini paling dominan. Kalau presentasi emosionalnya, jadi yang umpamakan 75% emosionalnya, susah ini. Maka dari itu anak ini nganut tempat dibayuhnya di samping api unggun. Bukan, karena dia panas, dia harus dibayuh di tukad yang ada pancorannya. Nah, karena proses pebayuhan dilakukan di pinggir tukad, dia dilakukan yadnya seadanya, yang jelaskan tadi, minimal ada pembersihan 4, minimal ada dapetan nganut urip, kalau dia wage, jadi minggu 5, 4, 9, jadi sumber air 9, sumber buah juga 9, dengan pembersihan 4, kemudian dilengkap dengan dapatan sarwa 9. Nah, kalau misalnya ya sang pebayuh itu dia paham dengan sastra yadnya atau tahu filsafat yadnya, pasti dilengkapi dengan tebasan pasupati, tebasan pagah tuwuh, kemudian tebasan sidopurna, siwalingga dan lain sebagainya. Ini tergantung pengetahuan orang yang memberikan pertimbangan pebayuhan itu. Nah, tentunya ini harus dibayuh di apa namanya? Apa yang tadi kita katakan wage di tukad. Nah, kalau saya biasanya melakoni habis kita bayuh mereka, anak dibayuh itu, kemudian dia menikmati daging-daging, terutama pasupatinya, tumbuh pagah tubuhnya, dia harus makan. Sebagai bukti kita melakukan penetralisiran terhadap kelahiran anak itu sendiri. Itu yang dilakukan pada minggu wage. Tapi anaknya cukup pinter, cukup cerdas. Jadi negatifnya emosionalnya luar biasa. Ini sudah pasti. Dalam dunia horoskop, kekuatan Dewa Bineda itu terbukti. Jadi baik dan buruknya. Jadi baiknya dia pinter, cerdas, kemudian buruknya dia emosional. Harus mengikuti unsur umur dari umur 1 sampai 12, kemudian 12 sampai 22, 22 sampai ke atas itu. Jadi yang kita jelaskan tadi ada 3 otak itu. Itu yang di minggu wage.
Kemudian kalau yang di Minggu Kliwon, kalau Minggu Kliwon ini karakternya madya. Jadi orangnya kalau kemampuan pola pikirnya, otaknya biasanya paling dia mampu tingkat di ekonomi lah gitu. Tak mungkin kedokteran teknik, tak mungkin dia gitu kan. Tapi kalau UAG tadi bisa dokter, bisa teknik dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui kemampuan pola pikir anak itu terhadap kelahiran sesuai dengan ilmu horoskopnya. Nah, kemudian kalau di Kliwon ini karakter wataknya sedang-sedang. Nah, kalau dia di Bayuh biasanya ini di dalam lontar pautonnya dia di Bayuh di tengah sawah. Kalau zaman dulu kita bicara pusat lontar ini kan, pusat lontar. Tapi kalau zaman sekarang kan ada kan. Nah, itu di sawah. Dengan kalau kita lihat uripnya 5 tambah 8 jadi 13, jadi uripnya 13, sumber air pelukat hanya 13, jadi apa namanya raka-raka yang dapat hanya juga bersumber jadi apa namanya 8 tambah 5 jadi 13 gitu. Nah, kemudian yang paling lengkap seharusnya setiap pebayuhan itu dilakukan dengan upacara pembersihan dengan prayasita luweh. Kenapa? Yang kita inginkan biar anak itu menjadi anak suputra, jadi luweh, jadi baik kan. Jadi kalau prayasita luweh itu apa namanya penyiratnya itu apa namanya ya? Itu jumlahnya 108. Listnya. Jumlah listnya itu 108. Karena 108 itu sebagai simbol dari jumlah kekuatan dewa, jumlah kekuatan Buddha, jumlah kekuatan alam gaib. Jadi 108. Oleh karena itu yang apa namanya Japo semuanya 108. Jadi karakter anak kita bisa dapatkan sesuai dengan kelahiran dalam ilmu horoskopnya itu sudah pasti harus kita netralisir. Tetapi kalau saya di sini membayuhnya ada 2 fase. Pertama bayuh dengan yadnya, kemudian kita bayuh dengan logika otak apa. Plus minusnya anak itu kita baca, kita ungkapkan sama orang tuanya. Anak ibu kalau lahir misalnya ini dah di Minggu Kliwon, anak ibu niki tidak begitu pinter, tidak begitu bodoh. Dia harus kasih tahu orang tuanya. Sehingga orang tuanya tidak menuntut anaknya harus jadi gini, jadi gitu. Biasanya kan orang tua yang salah kan. Jadi kalau orang tua sudah paham kemampuan anaknya, jadi dia kan logowo, apa namanya, bersyukur gitu, tidak menuntut sama anaknya. Jadi kita berikan pebayuhan logika lah istilahnya, kita berikan sesuai dengan karakter anak itu yang sesungguhnya. Dari kelahiran ini berarti dapat diketahui potensi anak yang dimiliki. Sangat. Lalu bagaimana dampak jika orang tua tidak melakukan pebayuhan secara yatnya maupun secara logika, Nri? Sebetulnya begini, tadi yang Tiang katakan, kalau yang pebayuhan spesial datang sama orang, itu kan tergantung dari orang tua. Apakah tahu dia, apakah tidak? Apakah baru hanya melihat anaknya memeto-meto, anaknya marah dan baru dia membayuh? Nah, kalau saya di sini, kalau pebayuhan yang seperti itu dilakoni tanpa mengetahui sebabnya, tidak akan ada dampaknya. Tidak akan gitu. Makanya kalau saya di sini, kalau orang perlu bayuh, kalau orang itu karakternya atau sifatnya ada memeto-meto, ada melihat hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Misalnya dia sering ngamuk, ngambil pisau, mau bunuh orang, itu baru perlu dibayuh. Kalau enggak. Jadi yang perlu dibayuh menurut saya, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya. Itu satu. Kemudian kalau kita bicara pebayuhan yang biasa, itu kan sudah dari sejak lahir kita. Dari baru lahir, sudah diberikan bayuh, berikan segar, diberikan peleburan. Kemudian dari umur 12 hari, apa namanya itu ketukar dan mandi dan lain itu sudah pebayuhan itu. Kemudian medinan, moton dan lain sebagainya, semua sudah ada pebayuhan, cuman mungkin belum nyampe informasinya.
jupen kita belum mampu menjelaskan hal seperti itu. Mungkin itu aja. Oke. Ya, sudah. Baik pemirsa Bali Express, demikianlah pembacaan karakter seseorang yang sudah dibacakan oleh Jero Mekel Made Sukade dari tanggal 21 Maret hingga 27 Maret. Untuk pemirsa Bali Express yang memiliki pertanyaan seputar kelahiran ataupun tanggal lahir yang ingin dibacakan karakter dan juga pebayuhannya, bisa komen di media sosial Bali Express, baik itu YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Pemirsa Bali Express, saksikan kembali pembacaan karakter seseorang sesuai dengan paweton kelahiran di channel Bali Express selanjutnya pada hari Minggu setiap pukul 5 sore. Dan pada kesempatan kali ini kami akan tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.